Teman pemilih dimanapun Anda berada, salam jumpa di Dunia Maya, dunia pendidikan pemilih untuk demokrasi. Selama 1 jam ke depan kita akan berbincang tentang demokrasi dan perempuan. Seperti kita ketahui, 21 April di Indonesia diperingati sebagai hari lahir R.A. Kartini. Perempuan Indonesia melakukan peringatan hari lahir Raden Ajeng Kartini ini dengan berbagai cara. Nah, Kartini adalah salah satu sosok perempuan pahlawan yang berjuang untuk kaumnya. Bicara tentang sosok Kartini, perjuangannya adalah bagian kecil dari demokrasi. Dan kalau kita bicara tentang demokrasi, saya akan undang seorang kawan berbincang, aktivis perempuan dari Boyolali. Dia adalah Ibu Ristina Yudanti. Bu Ristina, selamat siang. Selamat siang Mbak Maya. Terima kasih kita bertemu di kesempatan yang berbahagia ini di momen bulan April, di mana kita peringati hari lahirnya Raden Ajeng Kartini. Sebenarnya tidak sekedar berkebaya, tetapi bagaimana Kartini sebagai inspirator bagi seluruh perempuan di Indonesia. Kita mengikuti semangatnya, bagaimana beliau memperjuangkan emansipasi sehingga kesetaraan antara perempuan dan laki-laki. Saat ini kita bisa lihat ke depan juga bagaimana pergerakan perempuan-perempuan itu mendapatkan tempat di ruang-ruang publik. Iya, jadi kalau kita bicara tentang Kartini gitu ya Bu Ristina ya, ini dia adalah sosok yang luar biasa. Tapi sebentar, ngomong-ngomong teman pemilih, Bu Ristina ini beliau adalah seorang pendidik. Beliau ini dosen di Universitas Negeri Semarang, bener ya Bu Ristina ya? Nah, jadi memang kesehariannya gitu beliau ini tenaga pendidik, tidak jauh dari Kartini yang cita-citanya itu untuk pendidikan, Bu Ristina. Itu sebabnya kita mengundang Bu Ristina hadir bersama dengan kita menjadi kawan berbincang kita pada siang hari ini. Dan Bu Ristina, saya tertarik membaca CV Anda. Bu Ristina ini pernah menulis buku juga tentang perempuan dalam pusaran hukum. Boleh diceritakan sedikit saja apa itu isinya perempuan dalam pusaran hukum, Bu Ristina? Ya, terima kasih Mbak Maya dan juga pemirsa semuanya, bahwa buku ini menandai usia saya yang ke-40. Katanya kalau usia 40 itu harus ada Life momentum. Begin of 40 in 40. Ya. Kemudian saya mencoba menulis kegelisahan saya terkait dengan hukum yang masih sangat maskulin. Kita bisa melihat bahwa mulai dari proses pembentukan hukum, berlakunya hukum, sampai mengikatnya hukum itu masih jauh dari perempuan ya. Karena kita tahu bahwa hukum pun harus menyasar kepada perempuan, mengingat bahwa di dalam konstitusi kita warga negara itu mempunyai persamaan kedudukan di bidang hukum. Tetapi bagaimana kemudian struktur, substansi, budaya itu belum memberikan ruang bagi perempuan untuk mendapatkan keadilan yang seutuhnya, jadi keadilan yang substansif. Sehingga itulah awal kegelisahan saya yang kemudian saya menulis tentang perempuan dalam pusaran hukum. Yang tentu saja saya ingin hukum itu responsif terhadap perempuan, responsif gender. Jadi terhadap dua gender yang berbeda ini hukum memberikan perlakuan yang sama. Nah kan teman pemilih, Kartini menuangkan unek-uneknya itu melalui korespondensi kepada kawannya seperti itu ya, dan ternyata Bu Ristina ini menuangkan kegelisahannya dalam sebuah buku. Luar biasa ini. Tapi begini Bu Ristina, kalau kita ngomongin tentang demokrasi gitu ya, ini mungkin sesuatu yang apa ya, kadang-kadang buat sebagian perempuan, banyak perempuan itu sesuatu yang agak
asing gitu. Sebenarnya apa sih, bagaimana sih perempuan itu melihat demokrasi? Ya, Mbak Maya, ini masih terkait dengan konstruksi sosial yang dibangun oleh budaya patriarki, di mana dunia politik itu dunianya laki-laki, dunia yang di situ penuh dengan kekuatan, dunia di situ yang harus bertarung dan ya maskulin, sehingga kemudian ketika kemudian stereotip perempuan tentang lemah, kemudian juga lemah lembut, bukan petarung, ini juga yang kemudian konstruksi sosial ini yang mempengaruhi perempuan untuk masuk ke wilayah politik ini masih cukup berat ya. Ragu-ragu, Masih takut ragu, gitu ya. apakah ini dunia saya? Apakah saya pantas masuk di dunia yang dikonstruksikan sangat maskulin itu? Kemudian kita melihat pergerakan perempuan sebenarnya Mbak Maya, dan masih di dalam rangka Hari Kartini pun kita melihat bagaimana pergerakan perempuan itu sudah dibangun jauh sebelum Indonesia merdeka. Bagaimana keinginan perempuan untuk ikut andil di dalam atau ikut terlibat di dalam wilayah-wilayah publik yang kemudian kalau bisa kita lihat dunia politik itu kan dunia yang perempuan terlibat di dalam ranah publik. Nah, ini saya pikir semangat itu sebenarnya sudah ada, hanya saja kemudian kita butuh waktu manakala kemudian ada universalisasi nilai atau konvensi internasional yang kemudian kita adopsi, yang kemudian ini menjadikan justifikasi perempuan untuk masuk di dunia politik. Dan ingat bahwa konsep demokrasi ini dari, oleh, dan untuk rakyat, dan kita tahu bahwa elemen rakyat itu laki-laki dan perempuan, artinya bahwa perempuan dan laki-laki itu harus turut andil di dalam proses demokrasi itu sendiri. Ya, punya yang posisi kemudian yang kita, setara gitu ya mestinya ya. Kemudian di dunia internasional yang kemudian kita adopsi di Indonesia, kita punya konvensi CEDAW, kemudian konvensi Beijing yang kemudian memberikan roadmap, memberikan arahan bagi perempuan. Ini loh, ketika perempuan masuk di wilayah publik khususnya di demokrasi ada beberapa guidance. Yang salah satunya pasca reformasi kita mengenal kuota 30% perempuan sebagai diskriminatif positif. Nah, ini menarik gitu ya sebenarnya kalau bicara tentang perempuan dan politik gitu ya. Tapi begini, kita itu ada banyak perempuan gitu ya, seperti yang tadi Bu Ristina sampaikan. Perempuan itu masih banyak yang cenderung melihat politik, kemudian demokrasi itu sebagai sebuah dunia yang mengerikan seperti itu. Nah, kira-kira bagaimana ya nanti kita itu bisa mendorong perempuan supaya mereka bisa terlibat aktif dalam dunia politik, dalam kepemiluan seperti itu. Pemilu itu kan bagian dari demokrasi elektoral seperti itu ya. Nah, itu bagaimana nanti Bu Ristina? Ya, ada beberapa strategi yang harus kita jalankan ketika kita mau menggiring perempuan untuk masuk di dunia demokrasi, kepemiluan, bahkan terlibat di dalam partai politik misalkan. Yang pertama adalah pendidikan politik. Oke, pendidikan politik ya. Karena kita tahu kenapa Kartini menggunakan itu sebagai cara untuk memperjuangkan kaumnya, pendidikan. Karena pendidikan itu mempunyai peran yang sangat penting untuk membangun karakter, membangun keberanian. Jadi saya pikir pendidikan politik bagi perempuan itu sangat penting. Di samping juga empowering bagi perempuan. Kemudian ikut melibatkan perempuan atau partisipasi perempuan di dunia politik dalam bidang apa saja misalnya. Kebetulan saya sebagai pendidik, maka saya akan berusaha memberikan banyak ruang-ruang bagi perempuan untuk mendapatkan pendidikan politik. Bagaimana kemudian memberikan manfaat dari pendidikan itu, bahwa ketika kita tidak terlibat di dalam dunia di mana kita akan masuk di dalam
proses keputusan, Ya, pengambilan kebijakan ya. kebijakan yang akan kembali kepada kita tidak terlibat sama sekali. Bagaimana akan mendapatkan manfaat? Bagaimana kepentingan-kepentingan perempuan bisa disalurkan? Bagaimana kemudian dalam bentuk kebijakan perempuan mendapatkan manfaat? Nah, kemudian kita mengenal ada pengaruh utamaan gender di dalam pemerintahan. Nah, saya pikir ini menjadi penting. Kemudian juga diregulasi. Bagaimana kemudian kita melihat bahwa di dalam demokrasi elektoral, anggota parlemen yang perempuan ini harus ikut terlibat di dalam sebuah proses penyusunan regulasi yang mau tidak mau juga harus menyuarakan apa sih kepentingan perempuan itu sendiri. Karena ketika kita berpikir perempuan, maka kita sudah berpikir secara keseluruhan, terintegrasi. Karena ketika kita bicara isu perempuan, kita bicara tentang anak, kita bicara pendidikan, kesejahteraan. Nah, ini kompleksitas persoalan itulah yang kemudian harus disuarakan oleh perempuan itu sendiri. Mengingat bahwa keterwakilan perempuan di parlemen masih jauh dari apa yang kita harapkan. Walaupun kita sudah punya diskriminatif positif, 30% perempuan untuk duduk di parlemen, tetapi faktanya sampai saat ini kita masih di angka 19,1%, Mbak Maya. Nah, itu yang kemudian bagaimana jadi PR kita. Jadi PR kita bersama. Ini karena kebetulan komisioner kita juga perempuan, kita sama-sama berjuang. Jadi menarik yang kuota perempuan tadi ya, meskipun mungkin secara kuantitatif jumlah keterwakilan perempuan itu dari tahun ke tahun atau dari pemilu ke pemilu itu mengalami kenaikan seperti itu gitu ya. Tapi kalau menurut Anda, kira-kira itu sebenarnya mana yang lebih penting gitu, antara kuantitasnya, jumlah perempuan yang duduk di kursi parlemen atau pengambil kebijakan, atau kualitasnya gitu. Artinya sedikit perempuan tetapi dia berpengaruh dalam pengambilan keputusan. Nah, yang seperti itu bagaimana Bu Ristina? Kita memang pada situasi yang sangat dilematis ketika pun diskriminatif positif itu coba diterapkan di Indonesia di awal reformasi ya. Bagaimana kemudian perempuan harus mengambil peran-peran strategis. Nah, di dalam pelaksanaan pemilu sampai di 2020 kemarin, faktanya memang perempuan yang duduk di legislatif masih di angka 19,1% ya. Masih jauh dari keinginan kita di 30%. Nah, ketika dihadapkan pada situasi tersebut, maka langkah yang kita tempuh adalah perempuan yang berkualitas dulu dong, yang duduk di parlemen, sehingga dia bisa menjadi agen perubahan. Bagaimana kemudian perempuan yang sedikit itu bisa menggiring teman-temannya yang laki-laki itu untuk berpikir responsif gender. Bagaimana kemudian bahwa kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan itu juga adil gender. Karena ingat, saya mengingat ide dasarnya hukum itu kan ada keadilan, kemanfaatan, dan kepastian. Tetapi ketika itu diperas lagi, esensinya apa? Keadilan. Maka ketika kita bicara keadilan, maka sesungguhnya kita sudah bicara tentang kepastian hukum. Kita sudah bicara tentang hukum yang memberikan manfaat. Demikian pun ketika di wilayah parlemen itu, ketika perempuan yang berkualitas bisa menggiring atau menjadi agen perubahan, bisa memberikan warna di dalam setiap keputusan yang responsif gender, adil gender, maka bukan tidak mungkin kemudian corak atau kebijakan publik itu sudah memberikan keadilan gender.
kebijakan yang Kebijakan responsif yang gender responsif gitu ya. gender. Oke. Iya. Iya, menarik sekali. Teman pemirsa, luar biasa narasumber kita, teman berbincang kita pada hari ini. Kita akan sambung, jangan kemana-mana, kita masih akan sambung pembicaraan dengan teman berbincang kita. Tetaplah di Dunia Maya. Masih di Dunia Maya, masih bersama dengan Bu Ristina Yudanti. Bu Ristina, kalau angka yang 19% tadi itu berarti yang keterwakilan di tingkat pusat ya berarti ya. Oh, sudah lebih bagus ya. Nah, kalau kita bicara tentang yang Boyolali pada pemilu 2019 kemarin ada 14 kursi parlemen, kursi di DPRD yang diduduki oleh perempuan seperti itu. Artinya berarti lebih dari 30%, 31% ya. ini Bu Ristina. Nah, ini menurut Bu Ristina bagaimana ini? Gitu? Ya. Apakah memang ya Boyolali lebih ini gitu ya dari sisi keterwakilan perempuan lebih baik seperti itu atau bagaimana? Ya. Jadi begini Mbak Maya. Keterpilihan 30% melampaui 30% di Boyolali itu luar biasa ya, sebuah prestasi yang mungkin tidak semua daerah mempunyai. Ketika tadi saya bicara tentang 19,1, ini kan fenomena di tingkat pusat. Bagaimana secara keseluruhan representasi perempuan itu masih di angka yang jauh dari apa yang kita harapkan. Tetapi ketika kita bicara di level daerah, khususnya di Boyolali tercinta ini, faktanya melampaui, bahkan di angka 31%. Ini kan luar biasa. Artinya apa? Partisipasi perempuan di bidang politik sudah oke. Mungkin indikatornya itu. Pendidikan politik juga sudah oke kan? Kemudian juga bagaimana pendidikan politik itu yang akhirnya sejauh ini kan kita bisa melihat bahwa politik maskulin itu salah satunya ditandai dengan representasi laki-laki yang berlebihan di parlemen. Nah, salah satu indikator kalau saya bisa bicara. Nah, kemudian di sini kita sudah melihat bahwa ternyata pemilih di Boyolali sudah cukup smart ketika dia menginginkan ada perubahan, khususnya bagi perempuan pemilih, maka dia tidak lagi atau sudah mulai berpikir bahwa ini harus saya kasihkan dong kepada anggota calon legislatif perempuan yang saya percaya bahwa dia akan menyuarakan kepentingan kami sebagai perempuan. Dan tentu saja ini juga menjadi PR bagi parlemen perempuan yang terpilih saat ini, bahwa mereka duduk di situ bukan tidak mungkin juga ada banyak suara perempuan atau juga suara laki-laki yang menginginkan adanya perubahan terkait dengan struktur atau susunan perempuan yang duduk di anggota legislatif. Saya pikir ini menarik ya, karena sudah ada trust. Orang memilih itu kan percaya. Kalau tidak percaya nggak dipilih. Terlepas dari banyak hal yang melingkupi bagaimana kondisi pemilu di Indonesia yang kita melihat memang di sana sini masih money politik lah, masih banyak hal yang menjadi PR bagi kita bersama. Tetapi saya melihat ini sudah ada sebuah langkah konkret kemajuan, bagaimana kemudian partai sudah mulai memikirkan terhadap kandidat-kandidat perempuan yang mau didudukkan di dalam parlemen itu. Jadi saya melihat sebuah proses rekrutmen yang sudah mulai berjalan, kemudian juga pendidikan politik yang sudah berjalan, dan juga saya melihat partisipasi masyarakat pemilih untuk memilih wakil perempuan. Artinya memang trust tadi saya melihat. Nah, kalau bicara tentang apa ya, karena tadi kan kalau di Boyolali itu sudah ada 30% lebih melampaui gitu kan. Kalau di tingkat pusat masih harus
berkejaran seperti itu, masih harus berjuang keras seperti itu ya. Nah, terhadap perempuan-perempuan yang saat ini duduk di kursi DPRD kabupaten maupun provinsi maupun di tingkat pusat seperti itu, kira-kira apa nanti yang akan menjadi tantangan bagi mereka ke depan gitu ya, dengan segala ya kualitasnya, dengan dinamika politik yang ada saat ini seperti itu. Apa kira-kira nanti tantangan terbesar untuk mereka, Bu Ristina? Ya. Tantangannya cukup besar, Mbak. Walaupun bisa dibilang bahwa abad ini adalah abad perempuan. Kita bisa melihat banyak tokoh perempuan di seluruh dunia saat ini yang mempunyai pengaruh yang luar biasa di dunia ya. Bahkan di era pandemi ini, saya melihat negara-negara yang dipimpin oleh pemimpin perempuan jauh relatif lebih bisa mengatasi pandemi yang mendunia hampir ya kita sudah 1 tahun lebih lah berjibaku dengan pandemi ini. Tantangannya cukup besar mengingat saat ini kepentingan perempuan masih banyak yang belum terakomodir. Tentang pendidikan, kesehatan, akses politik, kemudian sekali lagi juga kalau saya menyoroti tentang anggaran yang responsif gender. Anggaran ya. Bagaimana kemudian tugas mereka di samping juga membuat regulasi yang responsif gender, juga menyusun anggaran. Anggaran yang adil gender. Iya, berpihak untuk anggaran yang responsif gender. Bagaimana kemudian dua gender yang berbeda mempunyai kepentingan berbeda, tetapi mereka mendapatkan kemanfaatan dari anggaran itu, mendapatkan keadilan, kemanfaatan terhadap anggaran yang sudah disusun itu. Ini juga menjadi penting. Kemudian bagaimana kemudian membangun sinergitas di antara gender yang berbeda yang duduk di parlemen itu. Bagaimana kemudian mereka harus mampu menjadi agen perubahan, mampu menumbuhkan solidaritas bahwa kesetaraan gender itu sesuatu yang sudah selayaknya ada, bukan sebuah keniscayaan lagi, bukan sebuah impian lagi, tapi itu adalah sebuah keniscayaan yang harus dibangun bersama. Jadi harus ada sinergitas. Sehingga kalau saya melihat bagaimana kemudian kaukus parlemen, kaukus perempuan di parlemen ya, itu harus benar-benar bersinergi. Bagaimana kemudian langkah konkretnya itu bisa dirasakan, mengingat saat ini bahwa tingkat partisipasi perempuan sudah ada, kemudian juga di level pemangku kepentingan juga sudah ada. Nah, bagaimana sinergitas itu kemudian bisa terwujud dengan bisa terwujud untuk mencapai keadilan bagi perempuan yang selama ini diperjuangkan Kartini tentu saja melalui emansipasinya. Kata kuncinya itu adalah bersinergi, karena perempuan juga tidak bisa berjuang sendirian. Dan apa yang diperjuangkan oleh perempuan itu juga adalah untuk kepentingan bersama. Seperti itu ya. Masih tetap bersama kami Dunia Maya. Masih bersama Dunia Maya, masih bersama dengan Bu Ristina Yudanti. Teman pemilih, kalau kita ngomongin tentang perempuan, terkadang itu masih suka ada stereotip, Bu Ristina, bener nggak ya? Jadi terkadang perempuan itu justru menjudge bahwa perempuan lain tidak bisa, perempuan lain tidak mampu. Oh, kamu nggak mampu jadi penyelenggara pemilu, kamu nggak mampu untuk duduk di kursi parlemen, atau kamu nggak mampu untuk jadi direktur di perusahaan ini, seperti itu. Nah, untuk mengatasi hal-hal seperti itu baiknya bagaimana, Bu Ristina? Harusnya bagaimana kita? Ya, memang kompleksitas persoalan perempuan itu luar biasa ya, Mbak. Jadi ketika perempuan masuk di wilayah publik, dia akan
berkontemplasi dengan banyak hal ya kalau saya melihat. Misalnya ketika kemudian ada skeptis, apa perempuan bisa menjadi penyelenggara pemilu gitu. Faktanya di lapangan saya menemukan bahwa ternyata penyelenggara pemilu baik di tingkat pusat maupun daerah bisa juga kok bersinergi ketika menjalankan proses atau tahapan-tahapan itu sampai selesai gitu. Kemudian misalnya apakah kamu bisa menjadi anggota legislatif? Nah ini sebuah fakta yang saya temukan, Mbak. Saya melakukan penelitian terkait dengan etos kerja perempuan, anggota legislatif perempuan, yang faktanya justru terkait dengan kinerja mereka, mereka lebih rajin. Kemudian ketika dengan konstituen mereka lebih sering melakukan pertemuan, sharing, inspiring. Kemudian ketika mereka mendapatkan pekerjaan terkait dengan 3 fungsi itu, mereka menjalankan dengan baik. Artinya perempuan harus punya konsep diri yang kuat. Dia harus berani keluar dari stereotip yang selama ini, stigma-stigma yang dia lemah, kemudian mengalami marginalisasi, subordinat. Dia harus berani keluar dari itu semua. Dan faktanya kita sudah buktikan. Dan saya pikir momen kita memperingati Kartini itu kan juga momen bahwa perempuan itu kan harus berdaya. Jadi saya akan mencoba menyitir salah satu surat Kartini, boleh ya? Mbak Maya ya, terkait dengan salah satu yang saya cukup suka dengan suratnya dia yang dia tulis kepada sahabatnya di 12 Desember 1902. Kami berikhtiar supaya kami teguh sungguh sehingga kami sanggup diri sendiri, menolong diri sendiri, dan siapa yang dapat menolong dirinya sendiri akan dapat menolong orang lain, bahkan dengan lebih sempurna pula. Jadi itu yang saya melihat bahwa Kartini melihat ketika kita bisa keluar, kita bisa menolong diri kita sendiri, maka kita bisa menolong orang lain. Itu juga yang kemudian Kartini berusaha keluar dari stereotip yang melingkupi dia sebagai perempuan Jawa pada masanya, sehingga dari itulah dia mempunyai pikiran yang melampaui perempuan pada masanya. Ini luar biasa. Dan sampai sekarang di luar Kartini kan kita punya tokoh-tokoh perempuan yang besar ya, Christina Mata Tiahahu, Dewi Sartika, Cut Nyak-din, dan saya Laksamana Malahayati yang saya mengapresiasi itu semua. Artinya mereka adalah perempuan-perempuan yang mau keluar dalam pusaran pusaran stereotip yang kemudian dia menjadi sangat kuat dengan konsep dirinya sendiri, membangun karakter kuat itu, bahwa perempuan harus berdaya. Nah, kata kuncinya berarti konsep diri. Perempuan itu mesti punya konsep diri yang kuat supaya bisa mematahkan stereotip yang selama ini mungkin disematkan ke para perempuan. Termasuk bersolidaritas gitu ya. Jadi sesama perempuan, antar perempuan itu mestinya saling mendukung, saling menguatkan, seperti itu ya. Inspiring itu penting gitu. Nah, makanya kalau kita ngomongin tentang tadi ya posisi perempuan, karena kan perempuan itu tidak hanya dibutuhkan dari sisi kuantitasnya, tapi juga keberadaan mereka pada ranah-ranah pengambilan keputusan, level-level pengambilan keputusan. Nah, termasuk seperti misalnya penyelenggara pemilu ya, Mbak Ristina ya. Nah, kebetulan nih saya perempuan di Boyolali ini kita punya 2 perempuan penyelenggara pemilu. KPU Kabupaten Boyolali ada 2 perempuan. Kemudian Mbak Ristina di Boyolali 4 kasubagnya ini perempuan juga. Nah, seperti itu. Terus stafnya itu mayoritas juga adalah perempuan. Jadi KPU Kabupaten Boyolali ini berwajah perempuan sebenarnya, gitu. Luar biasa. Nah, semoga dengan apa yang ada di KPU Kabupaten Boyolali ini ya nanti bisa membuat perempuan-perempuan yang ada di seluruh Indonesia ini
bisa terinspirasi, dan tentunya yang sudah ada di sini juga bisa memberikan bekerja seoptimal mungkin, sebaik mungkin, seperti itu ya Mbak Ristina ya. Nah, tapi kan tetap aja gitu ada ininya, ada tantangannya gitu nggih. Kalau sekali lagi kita ngomongin tentang tantangannya itu pasti akan banyak sekali perempuan di ranah publik itu. Nah, kalau menurut Mbak Ristina ini apa nih tantangan terbesar? Ya, tentu saja keluarga. Keluarga ya. Keluarga itu harus menjadi supporting system yang paling kuat untuk menjadikan kita perempuan untuk bisa berkiprah di wilayah publik. Tanpa keluarga yang menjadi pendukung kita sangat tidak mungkin. Karena barrier kita cukup luas ya. Perempuan itu sangat multitasking ya. Karena dia punya fungsi domestik, kalau kemudian dia punya tugas di wilayah publik, dia harus menyelesaikan keduanya. Saya melihat perempuan itu harus multitasking kayak smartphone Mbak Maya ya. Jadi walaupun fenomena saat ini kan yang smartphone-nya orangnya enggak. Nah, kalau perempuan itu yang penting HP-nya smart. Iya. Kalau perempuan harus seperti itu, harus seperti smartphone. Jadi dia harus multitasking, bisa melakukan kegiatan secara bersamaan, tetapi semuanya tidak ada yang ketinggalan gitu. Keluarga juga bisa. Kemudian tugas dia ketika dia memutuskan untuk masuk di wilayah publik, dia juga harus bisa menyelesaikan dengan baik. Nah, ini tantangan bagi perempuan itu sendiri. Karena konstruksi kita sebagai ibu, sebagai istri, kemudian sebagai mempunyai kewajiban ya. Ibu yang mendidik, kemudian istri yang juga harus melayani, kemudian juga perempuan yang harus bekerja, kita harus profesional. Itu saya pikir perempuan harus berani keluar dari sesuatu yang melingkupi persoalan dia sendiri ya. Ketika itu sudah selesai, maka tentu saja dia akan profesional menjalankan peran-peran itu. Jadi makanya sering disebut bahwa perempuan itu mempunyai peran ganda. Karena peran dia sebagai perempuan yang tidak bisa ditinggalkan secara kodrati, tetapi saat ini perempuan sudah punya peran di luar peran domestiknya, yaitu terlibat di dalam kegiatan kemasyarakatan, bekerja sebagai perempuan yang perempuan berkarir, kemudian juga banyak aktivitas-aktivitas yang di luar pekerjaan domestiknya yang dia harus menjadi sosok yang profesional begitu. Jadi pada saat perempuan menjalani tugas-tugasnya di ranah publik, tetapi juga kemudian dia harus mendominasi tugas-tugasnya di ranah domestik, maka pada saat itu dia mengalami sebuah beban ganda yang mestinya itu bisa dikerjasamakan dengan laki-laki seperti itu ya, dibagi tugasnya dengan laki-laki seperti itu. Oke, jadi sangat menarik ya dan sangat kompleks ya sebenarnya kalau kita ngomongin ini ya, bias gender, ya kan, bias gender. Makanya kalau saya bilang di rumah saya itu tidak ada pekerjaan yang berjenis kelamin, Mbak. Jadi semua bisa dikerjakan oleh dua gender yang berbeda. Artinya ya bersinergi. Ya itu saya pikir mulai dari keluarga kita. Jadi keluarga itu kan komunitas negara paling kecil. Ketika kita sudah menerapkan pekerjaan yang tidak berjenis kelamin, semua gender bisa mengerjakan pekerjaan dengan baik. Saya pikir itu juga akan memudahkan bagi ibu atau perempuan untuk berkreasi di luar pekerjaannya domestiknya. Dukungan keluarga yang paling utama, karena tanpa support keluarga, tanpa dukungan keluarga, ya kita tidak akan bisa menjadi seperti ini, gitu ya, Mbak Ristina ya, gitu. Mungkin saya juga tidak akan pernah bisa duduk sebagai anggota KPU kalau keluarga tidak mendukung. Pasti seperti itu. Nah, menarik sekali. Tapi jadi gini Mbak Ristina, saya beralih nih ya dari Bu Ristina jadi Mbak Ristina karena saking
biar dari nampak, setengah biar nampak muda. sekian jam tadi kita chemistry-nya dapat nih kayaknya nih. Di KPU Kabupaten Boyolali atau juga di KPU kabupaten lain seperti itu. Ketika kita menyelenggarakan pemilu atau pemilihan seperti itu. Jadi ada tugas-tugas atau apa ya, KPU itu punya kewajiban untuk melakukan pendidikan pemilih seperti itu. Nah, salah satu segmen atau basis pemilih itu adalah pemilih perempuan gitu. Sekali lagi kalau ngomongin tentang tantangan, karena di setiap orang itu pasti ada ininya, ada tantangannya gitu. Jadi ada tantangan khusus, tantangan tersendiri karena selama ini seringkali dipahami, dimaknai bahwa suara perempuan itu tidak independen, suara pemilih perempuan itu tidak independen. Suara mayoritas ini, meskipun ini samar-samar gitu ya, dia dipengaruhi oleh keluarganya, ya suaminya mungkin atau bapaknya kalau dia anak-anak seperti itu. Nah, padahal kita itu mau mengajak para pemilih perempuan itu untuk ayo gunakan hak pilihmu, gunakan suaramu untuk memilih sesuai dengan hati nuranimu. Jangan dipengaruhi oleh apapun, oleh siapapun, apalagi money politik seperti itu, sara dan sebagainya seperti itu. Nah, masih ada saja di sebagian tempat, di sebagian segmen seperti itu yang ini butuh apa ya namanya ya, butuh strategi khusus gitu, Mbak Ristina gitu. Jadi Mbak Ristina punya saran nggak untuk kita? Kira-kira kalau masuk nanti ke komunitas perempuan itu baiknya sosialisasinya modelnya seperti ini gitu. Atau apa sih yang harus KPU lakukan nanti supaya perempuan pemilih itu menjadi cerdas? Dia memilih, memberikan suaranya sesuai dengan hati nuraninya seperti itu. Itu gimana Mbak Ristina? Mbak Maya ini nampaknya semakin menarik ya diskusi atau perbincangan kita, karena persoalan perempuan tadi persoalan yang sangat luar biasa ya, dan saya bersyukur ya menjadi perempuan itu karena memang ternyata perempuan itu sangat istimewa ya. Kembali lagi kepada strategi apa ya, dari awal saya selalu menekankan ketika saya mengajar, ketika saya masuk di wilayah-wilayah publik di mana saya memberikan pencerahan, entah itu di PKK, di forum pengajian, forum pertemuan antar kolega atau dengan komunitas perempuan-perempuan yang lain, saya menekankan bahwa perempuan itu punya kedaulatan untuk menentukan nasibnya sendiri. Pun ketika kita menjadi pemilih, jadi setiap perempuan itu mempunyai kedaulatan untuk menentukan nasibnya sendiri. Ketika sudah ada apa namanya di dalam diri perempuan bahwa perempuan itu adalah makhluk yang berdaulat, maka dia akan memposisikan dirinya sebagai orang yang mempunyai keleluasaan ketika dia berhadapan dengan apapun, termasuk memilih ya. Saya memilih profesi menjadi seorang guru misalnya, menjadi dosen. Maka konsekuensi apa? Kemudian terhadap pilihan saya itu, maka sama juga ketika khususnya di perempuan pemilih, bagaimana perempuan itu harus menjadi pemilih yang smart, pemilih yang cerdas. Nah, tentu saja di forum-forum inilah menjadi tugas Mbak Maya dan beberapa kawan yang lain penyelenggara bahwa ketika perempuan sudah mempunyai konsep diri bahwa dia merupakan makhluk yang berdaulat, maka tinggal memasukkan saja ini loh. Ketika perempuan punya kedaulatan, maka ketika dia menjadi pemilih yang cerdas itu indikatornya seperti apa? Misalnya tidak mau dipengaruhi, karena dia harus bersikukuh dengan suara dia yang inilah yang terbaik menurut saya, versi saya gitu. Apalagi dengan money politik. Nah, saya pikir dengan hal-hal seperti itu bisa mendorong perempuan untuk mau atau berani ya menentukan pilihannya sendiri.
Karena Oke. ya tadi perempuan adalah makhluk yang berdaulat. Oke, ya. Sepanjang memang Mm-mm. kita tahu kan maksudnya terhadap pilihan melakukan apapun itu kan dalam koridor-koridor yang memang yang baik begitu. Dalam arti memang perempuan yang masih terikat norma, kemudian ya begitu. Saya pikir. Oke, menarik sekali Mbak Ristina. Teman pemilih, ini luar biasa diskusi kita hari ini, kawan berbincang kita hari ini luar biasa gitu ya. Teman pemilih, tidak terasa waktu sudah sampai di penghujung acara. Kita akan menyudahi acara Dunia Maya pada hari ini. Kita akan bertemu kembali di Dunia Maya pada episode berikutnya, tentu saja dengan topik yang berbeda dan dengan narasumber-narasumber lain yang tidak kalah menarik. Sampai jumpa di Dunia Maya berikutnya.